Cerita rakyat asal mula negeri Lempur Kerinci. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang dikelilingi hutan belantara, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan ini sangat megah, sesuai namanya, ada kata tiga. Kerajaan ini pun dipimpin oleh tiga bersaudara yang bernama Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Koto Tapus. Masing-masing memiliki batas wilayah kekuasaannya masing-masing. Pada suatu hari, hasil panen rakyat di wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Tanah dan cuaca di daerahnya sangat bersahabat, sehingga membuat hasil panen menjadi sangat banyak. Karena senang, Pamuncak Rencong Talang kemudian berniat mengadakan sebuah pesta syukur atas panen yang diperoleh oleh rakyat di bawah kekuasaannya dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Undangan pun kemudian disebar, namun sayang, Pamuncak Tanjung Seri, saudara Pamuncak Rencong Talang, menyatakan tidak bisa hadir. Namun ia tetap menghormati pesta saudaranya itu dengan mengirim utusan istri dan juga anak perempuannya yang cantik jelita. Istri dan anak Pamuncak Tanjung Seri kemudian melakukan perjalanan hingga akhirnya sampai dengan selamat di negeri Pamuncak Rencong Talang. Karena semua telah berkumpul, termasuk dari pihak saudara satunya lagi, Pamuncak Koto Tapus, kemudian diputuskan kenduri harus meriah, diselenggarakan selama 3 hari 3 malam. Hari pertama dan kedua pesta, semua berkumpul kecuali anak perempuan Pamuncak Tanjung Seri. Pestanya sangat meriah, semua rakyat berkumpul. Kemudian pada hari ketiga menjadi sangat spesial karena putri Pamuncak Tanjung Seri ikut turun ke tengah pesta. Karena kecantikannya, semua mata pun tertuju pada putri Pamuncak Tanjung Seri itu. Bukan orang lokal dan tak pernah berjumpa, semua menjadi terpesona dengan kecantikan putri Pamuncak Tanjung Seri. Hingga akhirnya beberapa pemuda negeri pun mencoba mendekati putri yang cantik jelita itu. Tak terasa, pesta terus berlangsung, musik dan tarian tradisional mengiringi pesta, hingga tak terasa malam telah semakin larut. Bahkan tak disadari telah hendak menjelang pagi. Ayam pun mulai berkokok. Sang ibu yang menyadari bahwa mereka harus kembali ke wilayah kekuasaan Pamuncak Tanjung Seri bergegas memanggil putrinya, mengajak untuk segera pulang. Namun sayang, asik berpesta dan dikelilingi banyak pemuda yang mengaguminya, sang putri malah acuh dan mengabaikan ajakan ibunya. Melihat anaknya yang acuh, sang ibu kembali memanggilnya dan memintanya untuk segera berhenti berpesta dan segera berkemas. Karena sibuk memanggil, lalu salah satu pemuda bertanya kepada putri Pamuncak Tanjung Seri. Hai gadis jelita, siapakah gerangan perempuan tua yang sibuk mengajakmu pulang dari tadi? Tanya salah satu pemuda. Kemudian putri Pamuncak Tanjung Seri langsung menjawab. Oh, itu. Dia pembantuku, ujarnya dengan ketus. Alangkah kagetnya sang ibu mendengar pernyataan anaknya itu. Sedih berkecamuk semua terpaksa ia tahan. Rasa sakit hati terpaksa ia redam. Hari pun sudah siang, matahari telah terbit. Akhirnya istri dan putri Pamuncak Tanjung Seri memutuskan untuk kembali ke wilayah mereka. Sepanjang perjalanan, masing-masing hanya diam. Sang ibu masih sedih dan sang anak masih dongkol karena merasa ibunya terlalu banyak mengatur kehidupannya. Tak terasa perjalanan terus dilanjutkan dengan kecamuk di masing-masing perasaan mereka.
Kemudian sampailah mereka di suatu daerah antara Pulau Sangkar dan Lolo. Di sini terlihat banyak rawa-rawa yang berlumpur. Dengan perasaan yang masih sakit, tiba-tiba sang ibu berdoa agar rawa-rawa berlumpur itu mau menelan anak perempuannya yang durhaka itu. Dan tidak diduga, rupanya doa sang ibu langsung dikabulkan. Tiba-tiba, kaki putrinya terjerat masuk ke rawa berlumpur. Rawa yang ia pikir dangkal, ternyata malah sulit untuk dilepas. Makin lama makin tenggelam, hingga akhirnya hampir separuh badannya telah terbenam di dalam lumpur. Ibu! Ibu! Tolong aku, Bu! Tolong, Bu! Sang putri pun berteriak minta tolong kepada ibunya. Namun sayang, sang ibu yang sudah terlanjur sakit hati tak mau membantu. Bukankah aku pembantumu? Bukan ibumu? Sang putri terus meraung-raung. Ia tak berhenti berteriak terus meminta tolong. Ibu! Ibu tolong aku! Kau adalah ibuku. Aku berjanji tak akan lagi melawan dan durhaka kepadamu, Bu. Tolong aku. Aku sebentar lagi akan tenggelam di lumpur ini, Bu. Puas berteriak dan bermohon, sang ibu tetap tak mau membantu. Ia memang telah bertekad tak akan memaafkan anaknya itu. Hatinya sudah lelah karena bukan sekali saja putrinya itu berlaku buruk kepadanya, namun telah sering membuat hatinya terluka dan sedih. Lalu sang ibu mendekat ke putrinya yang sudah nyaris tenggelam untuk mengambil sebuah selendang dan sebuah gelang yang masih dipakai oleh sang putri. Selendang itu bernama Selendang Jambi. Kemudian putri pun tenggelam ke dalam lumpur lalu menghilang dari pandangan. Gelang dan selendang Jambi itu dibuang oleh sang ibu ke dalam dua tebat yang berbeda yang kini diberi nama Tebat Gelang dan Tebat Jambi. Kabar kisah anak durhaka ini kemudian tersiar ke seluruh wilayah kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Lalu oleh masyarakat setempat daerahnya itu diberi nama Negeri Lempur yang kini berada di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Demikianlah legenda asal mula Negeri Lempur di Kerinci. Penting menanamkan rasa hormat kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Sebagaimana ini juga tercantum dalam nilai-nilai ajaran agama. Cerita rakyat dari daerah Jambi, legenda asal-usul Bukit Kancah. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, di sana ada 3 orang kakak beradik. Kakak tengah dan kakak sulung merupakan laki-laki, dan si bungsu seorang wanita. Mereka adalah keluarga yang sudah tidak memiliki kedua orang tua dan hanya hidup bertiga. Kehidupan mereka dikenal ajaib karena kehidupan sehari-hari mereka berteman dengan berbagai siluman. Pada suatu hari, negeri Tanjung mendapatkan ancaman penyerangan dari negeri sebelah. Tetapi sang raja merasa cemas karena negeri sebelah sangat kuat. Kemudian, raja memiliki ide untuk meminta pertolongan kepada kakak tengah dan kakak sulung. Dan raja memberikan utusan kepada kakak tengah dan kakak sulung sebagai pengawalnya untuk datang ke negeri Tanjung sebelum tiba bulan purnama. Lantas, kakak tengah dan kakak sulung masih mempertimbangkan permintaan dari sang raja karena mereka cemas meninggalkan adik bungsu mereka sendiri di dalam hutan. Sebab kakak tengah dan kakak sulung takut adik bungsunya diganggu oleh binatang buas, akhirnya mereka berunding perihal menemukan keputusan terbaik untuk adik bungsunya tetap selamat selama mereka tinggalkan.
Kakak tengah mengatakan, Kak, begini saja. Jadi selama kita semua pergi, adik bungsu kita ditutupi dengan kancah yang besar. Setelah itu, kakak sulung membacakan mantra supaya adik bungsu kita tidak bisa terdeteksi oleh siapapun di hutan ini. lalu kakak sulungnya pun menjawab, Idemu sangat bagus, Dik. Baiklah, sebelum kita pergi esok hari ke Istana Negeri Tanjung, alangkah baiknya kita laksanakan idemu itu. Hari pun berganti, kedua kakak beradik hendak pergi menuju istana. Kemudian 3 orang saudara itu duduk berkeliling sambil berpegangan tangan dengan ekspresi yang sedih karena mereka akan meninggalkan adik bungsu mereka demi menjalani tugas dari sang raja. Sebab selama ini mereka belum pernah terpisahkan dengan adik bungsu mereka, sehingga sebelum pergi mereka berpelukan sambil menangis. Tibalah waktu kakak tengah melaksanakan idenya dengan mengambil sebuah kancah dan menutupnya ke tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Setelah itu kakak sulung membaca mantranya di depan kancah yang ada adik bungsunya di dalamnya. Dan seketika kancah itu menghilang dari penglihatan mereka dan adik bungsu mereka sudah dalam kondisi aman. Dengan perasaan yang masih digeluti rasa sedih, kakak tengah dan kakak sulung pergi meninggalkan si bungsu. Mereka langsung menuju istana dan bersiap untuk menolong kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik itu diminta oleh sang raja sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kemampuan mereka dan dapat pertolongan dari semua siluman hutan hingga mereka mampu mengalahkan musuh. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, sang raja langsung menaikkan derajat keduanya menjadi hulu balang istana, sampai membuat iri ke hulu balang yang lain. Terbesit di benak pikiran hulu balang lainnya untuk menjatuhkan kakak beradik itu dengan menjalin kerjasama semua musuh dari negeri Tanjung. Tujuannya adalah untuk menghancurkan negeri Tanjung. Sang raja pun mengetahui niat busuk dari hulu balang lainnya yang sudah berkhianat dengan sang raja. Lalu sang raja meminta bantuan ke kakak beradik tersebut untuk menghadapi serangan dari hulu balang lainnya. Sang raja kemudian membujuk mereka untuk secepatnya bertindak dalam peperangan tersebut. Namun kakak sulung kalah sebab tidak bisa memakai mantranya dalam posisi penuh keraguan untuk bertempur melawan teman-temannya. Tanpa disangka, kakak sulung pun gugur dalam peperangan dan kakak tengah terus berusaha dengan tenaga untuk dapat mengalahkan peperangan tersebut. Akhirnya peperangan pun dimenangi oleh negeri Tanjung. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, sang raja negeri Tanjung berniat untuk menikahkan putrinya yang cantik dengan kakak tengah. Sang raja berharap suatu saat nanti kakak tengah bisa menggantikan kedudukan sang raja di negeri Tanjung. Setelah selesai pesta pernikahan, kakak tengah meminta izin kepada sang raja untuk dapat pulang ke desanya karena mau mencari adik bungsunya. Dengan penuh haru ketika bertemu dengan adik bungsunya, ia menceritakan panjang lebar mengenai kematian kakak sulung mereka dalam menghadapi hulu balang lainnya. Tapi yang membuat sedih kakak tengah, ia bisa mendengar suara adik bungsunya tanpa melihat wujud dari adik bungsu mereka karena hanya kakak sulung yang mampu membacakan mantranya kembali. Seusai puas berbincang-bincang, kakak tengah meminta izin ke adiknya untuk pulang kembali ke istana. Tunggu saja adikku, kakak pasti akan mencari cara untuk kau bisa terlihat lagi. Kemudian kakak tengah pulang kembali ke kerajaan. Lantas ia berpikir sampai bertahun-tahun belum dapat menemukan caranya untuk mengembalikan adiknya dari dalam kancah tersebut. Kemudian di hutan, kancah yang menutupi adiknya si kakak tengah itu semakin membesar di bagian atasnya yang terdapat pepohonan hingga kancah itu berubah menjadi sebuah bukit.
inilah asal-usul dari terbentuknya Bukit Kancah. Cerita rakyat dari daerah Jambi, kisah Putih Kesumba. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan ada sepasang suami istri yang sudah menikah lama tetapi belum dikaruniai buah hati. Pada suatu malam, mereka bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek. Sang kakek berkata kepada mereka, Jika kalian ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit ular sawah. Rebus dan makanlah rebung itu. keesokan harinya, si suami segera mencari rebung seperti yang diucapkan sang kakek. Beruntungnya, si suami berhasil menemukan rebung itu. Lalu ia menceritakan mimpinya semalam kepada ular sawah yang sedang melilit rebung. Akhirnya si ular sawah berkata, Baiklah, akan kuberikan rebung ini. Akan tetapi, Tuan harus berjanji, jika anak Tuan seorang laki-laki, ia menjadi milik Tuan. Namun jika anak Tuan adalah perempuan, ia menjadi milikku. Serahkan anak itu kepadaku. tanpa berpikir panjang, si suami langsung menyetujui persyaratan itu. Rebung pun dibawa pulang, dimasak, dan dimakan. Beberapa hari kemudian, benar seperti ucapan sang kakek, si istri pun hamil. Setelah genap 9 bulan 10 hari, sang istri melahirkan seorang putri yang diberi nama Putih Kesumba. Sepasang suami istri ini pun merasa senang sekaligus sedih, sebab seperti persyaratan yang sudah disetujui oleh si suami sebelumnya, jika anaknya perempuan, maka harus diserahkan kepada si ular sawah. Akan tetapi, sepasang suami istri ini memutuskan untuk tidak menaati perjanjian mereka. Untuk menyembunyikan putrinya, Putih Kesumba dilarang keluar dari rumah. Semua keperluan Putih Kesumba disediakan dan dilakukan di dalam rumah. Pada suatu hari, ketika si suami hendak pergi berlayar selama 3 bulan, ia berpesan kepada istrinya agar menjaga Putih Kesumba dengan baik. Begitu si suami berangkat, si istri membawa Putih Kesumba mandi ke sungai. Di tengah sedang asik bermain, Putih Kesumba tiba-tiba ditangkap oleh ular sawah. Putih Kesumba pun berteriak minta tolong kepada ibunya, tetapi tidak berhasil diselamatkan. Ular sawah itu membawa Putih Kesumba ke tebing yang menjorok ke tengah sungai. Si ular sawah bertanya kepada Putih Kesumba, Sudah seberapa besarkah hatimu? Putih Kesumba menjawab, masih kecil, baru sebesar pinang. Selama beberapa bulan, si ular sawah terus menanyakan seberapa besar hati Putih Kesumba. Suatu ketika, Putih Kesumba mengatakan bahwa hatinya sudah sebesar nyiru. Setelah mendengar hal itu, ular sawah segera pergi memanggil sekitar 10 ular sawah lainnya. Putih Kesumba akan disantap oleh sekumpulan ular sawah tersebut. Namun beruntungnya, tiba-tiba Putih Kesumba melihat sang ayah melintas di sungai tempat ia berada. Putih Kesumba pun langsung berteriak minta tolong kepada sang ayah. Ayah Putih Kesumba pun terkejut melihat putrinya. Ia segera mendekatkan perahunya dan membawa Putih Kesumba pergi. Dengan cepat,
Sang ayah mendayung perahunya untuk segera menjauh dari tebing itu. Pada akhirnya, Putri Kesumba berhasil diselamatkan dan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, si ular sawah tewas karena dimakan oleh ular-ular lainnya yang merasa kecewa karena umpannya telah dibawa pergi. Demikianlah cerita rakyat dari Jambi, kisah Putri Kesumba. Cerita rakyat dari daerah Jambi, legenda asal mula, Dusun Senaning dan Dusun Selat. Pada zaman dahulu kala, terletak di daerah Jambi, sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Mambang Matahari. Negeri yang dikenal ini dengan pesona alamnya yang indah dan kehidupan warganya yang sangat damai. Raja Sultan Mambang Matahari memiliki 2 anak, ialah seorang putri yang bernama Putri Cermin Cina dan seorang putra yang bernama Putra Cermin Cina. Tuan Muda Selat merupakan pemuda yang tampan dan pemberani, namun ia dikenal karena sikapnya yang ceroboh. Sementara itu, Putri Cermin Cina merupakan putri yang anggun dan halus hatinya. Dia dikenal sebagai seseorang yang penyayang terhadap orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, suatu kejadian yang merubah kehendak terjadinya di negeri tersebut. Dan seorang saudagar memiliki nama Tuan Muda Senaning datang ke negeri itu untuk menjalani bisnisnya. Di saat Tuan Muda Senaning melihat Putri Cermin Cina, hatinya tiba-tiba merasakan detakan jantung oleh keanggunan dan kelembutan hati sang putri. Tuan Muda Senaning ternyata merasakan jatuh cinta terhadap sang putri. Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning selalu menghabiskan waktu untuk bersama di halaman istana. Mereka selalu bertemu karena mereka bersahabat dekat, saling menghibur, dan saling mendukung satu sama lain. Pada suatu hari, saat mereka sedang asyik bermain gasing, Putri Cermin Cina melihat mereka dan langsung ikut bergabung main bersama. Tidak disangka, ketika mereka bermain gasing, terdapat kecelakaan yang tidak diduga. Kedua gasing tersebut mereka kompak mainkan secara bersama, lalu dengan keras hingga terkena kening Putri Cermin Cina, dan Tuan Muda Selat merasa sangat bersalah. Kemudian Tuan Muda Selat memutuskan untuk pergi dari wilayahnya. Tiba-tiba Putri Cermin Cina terjatuh lalu pingsan, dan tidak lama semenit kemudian Putri dinyatakan meninggal dunia. Dikarenakan setelah kejadian ini, seluruh negeri dan semua orang merasa sangat sedih telah kehilangan Putri Cermin Cina yang anggun dan halus hatinya. Tuan Muda Selat pun langsung panik dan merasa sangat menyesal atas kejadian ini. Tuan Muda Selat masih terus menyalahkan dirinya sendiri kalau kejadian itu karena kecerobohannya. Tuan Muda Selat selalu dihantui rasa bersalahnya sampai ia tidak sanggup untuk tinggal di wilayahnya. Dalam kondisi penuh penyesalan, Tuan Muda Selat memutuskan untuk pergi dari negerinya dan ia mengabdikan dirinya untuk menolong warga sekitarnya. Tuan Muda Selat melakukan perjalanan yang sangat panjang dan begitu melelahkan. Selama di perjalanan, Tuan Muda Selat menemukan banyak orang dan menjalani berbagai macam petualangan. Sampai akhirnya, Tuan Muda Selat menemukan sebuah desa yang jauh dari negerinya. Desa ini memiliki pemandangan yang sejuk dan warganya sangat ramah. Sementara di negeri asalnya Raja Sultan Mambang Matahari
untuk mengenang putrinya yang tercinta, dan Raja Sultan membangun sebuah tempat sebagai penghormatan terakhirnya terhadap putrinya di tepi sungai. Tempat yang ia bangun menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk sang putri yang ia sayangi. Hingga sampai sekarang, kisah tentang asal mula Dusun Senaning dan Dusun Selat masih tetap hidup di dalam kehidupan warga Jambi. Cerita rakyat dari daerah Lampung, legenda buaya perompak. Pada zaman dahulu, di Sungai Tulang Bawang bersemayam seekor buaya raksasa yang konon menjadi penyebab hilangnya orang-orang yang berlayar di Sungai Tulang Bawang. Penduduk setempat pun selalu memberikan nasihat bagi mereka yang ingin menyeberang untuk selalu hati-hati. Pasalnya kejadian buruk kerap menimpa orang. Pada suatu hari, seorang gadis cantik yang hilang secara tiba-tiba di Sungai Tulang Bawang. Gadis itu bernama Aminah. Seluruh penduduk desa mencari di sekitar sungai dan pelosok desa untuk menemukan gadis ini, namun tidak menemukan hasil. Singkat cerita, Aminah kemudian terbangun di sebuah gua. Ia pun kebingungan dan memutuskan untuk melihat-lihat sekitar gua tersebut. Saat sampai di sudut gua, ia dikejutkan oleh pantulan kilauan benda yang bersinar. Setelah mendekat, dia dibuat terkejut karena yang ia temukan adalah emas, intan, dan permata yang sangat banyak. Tidak hanya itu, ia juga menemukan pakaian-pakaian mewah di tumpukan harta tersebut. Yang membuatnya terkejut lagi adalah ternyata saat ia sedang memperhatikan harta itu, ia sedang diawasi oleh seekor buaya besar yang ternyata sudah lama memperhatikannya. Jangan takut, aku tidak akan memangsamu. Aku dulunya adalah seorang manusia. Buaya itu menyebut jika dirinya dulu seorang perompak yang suka merampas harta saudagar kaya yang melewati Sungai Tulang Bawang. Geram dengan perbuatannya, dewa mengutuknya menjadi buaya besar. Sebelum hal itu terjadi, dia membangun gua itu untuk menyembunyikan hartanya. Menyadari bahwa buaya itu menyebutkan rahasianya, Aminah berencana untuk kabur dari tempat tersebut lewat jalan yang telah diceritakan sebelumnya. Tapi dia menunggu waktu yang tepat. Buaya itu kerap memberikan harta ke Aminah. Ini dilakukan agar Aminah mau tinggal bersamanya di dalam gua tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa dirinya tidaklah bahagia memiliki harta sebanyak itu. Akhirnya, setelah mempersiapkan rencana yang matang, saat sang buaya tertidur lengah, Aminah kabur menuju jalan yang ditunjukkan sebelumnya oleh buaya. Dia terus berlari sekencang-kencangnya meninggalkan gua itu. Setelah melewati terowongan yang panjang, akhirnya dia melihat cahaya matahari. Saat berada di ujung, betapa bahagianya Aminah karena bertemu dengan salah satu penduduk desa yang sedang mencari rotan. Orang tersebut akhirnya membawa Aminah kembali ke desanya. Demikianlah kisah legenda buaya perompak. Pelajaran yang bisa kita petik adalah berbuat jahat akan mendatangkan balasan yang jahat juga, dan harta tidak akan selamanya mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan justru datang dari kesederhanaan seperti berkumpul dengan keluarga.